Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redian Rinawan dengan NIM 63230241. Saya di sini akan mewakili teman-teman saya atas presentasi ini dengan judul laporan analisis pertumbuhan saham periode 1 bulan 13 April sampai 13 Mei 2005 saham 5 sektor. Yang pertama itu ada metode observasi. Lokasi dari metode observasi ini ada di Galeri Investasi BI yang dilakukan periode pengamatannya berlangsung selama 1 bulan, yaitu dari 13 April sampai 13 Mei 2026 yang mencakup 22 hari bursa. Pengamatan dilakukan setiap hari, yaitu pukul 9 sampai 16 WIB, yaitu setelah aktivitas perdagangan saham selesai sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Objeknya yang diamati terdiri dari 25 saham yang berasal dari 5 sektor berbeda. Dalam proses pengumpulan data, saya menggunakan data primer berupa harga pembukaan dan penutupan saham, volume perdagangan harian, perubahan harga saham baik dalam rupiah maupun persentase, serta data BI rate yang diperoleh dari Bank Indonesia. Selain itu, saya juga menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber terpercaya seperti bisnis.com, investasi.id, Katadata, Blooming Rock, Anstun News, FX Street, dan Liputan 6. Seluruh data yang digunakan merupakan data real, tidak direkayasa, dan setiap sumber dan dicantumkan untuk menjaga validitas serta kredibilitas penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan. Nama saya Lukas Satika dengan NIM 63231251. Saya akan melanjutkan saudara Randy Danang. Ya, di sini kondisi pasar pada periode 13 April sampai 13 Mei 2026. Pasar modal Indonesia mengalami tekanan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari penurunan indeks harga pasar saham gabungan atau IHSG dari sekitar 7.500 poin menjadi 6.723 poin atau turun sebesar 10,36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sentimen bearish lebih dominan dibandingkan sentimen positif di pasar. Penurunan IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi dan global. Faktor negatif yang memberikan tekanan antara lain keluarnya beberapa saham Indonesia dari indeks MSCI, penurunan peringkat 4 bank oleh Fitch Ratings, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai titik terendah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran turut meningkat ketidakpastian pasar. Selanjutnya, saham terpilih 25 saham 5 sektor. Dalam kondisi pasar yang cenderung bearish, strategis investasi difokuskan pada diversifikasi portofolio melalui pemilihan 25 saham yang berasal dari 5 sektor berbeda. Pemilihan saham dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu kualitas, fundamental perusahaan, potensi return, tingkat risiko, dan likuiditas saham. Sektor pertama adalah barang baku yang terdiri dari ANTM, MDKA, AMMN, INCO, dan TPIA. Sektor ini dipilih karena didukung oleh kenaikan harga emas dan kebijakan APM nikel baru yang berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan tambang dan material dasar. Sektor kedua adalah konsumen primer
yaitu AMRT, INDF, UNVR, MYOR, dan SIDO. Saham-saham pada sektor ini berfungsi sebagai aset defensif karena produksinya merupakan kebutuhan pokok yang tetap dibutuhkan masyarakat meskipun kondisi ekonomi sedang melambat. Sektor ketiga adalah energi yang terdiri dari ADRO, ADT, PTBA, RATU, dan MEDC. Sektor ini memperoleh dukungan dari tingginya harga energi global serta pembagian dividen yang menarik khususnya dari ADRO. Sektor keempat adalah infrastruktur yaitu TLKM, ISAT, TOWR, TBIG, dan INET. Sektor ini dipilih karena pertumbuhan digitalisasi Indonesia yang terus meningkat serta adanya pendapatan berulang dari bisnis menara telekomunikasi. Sektor kelima adalah industri yang terdiri dari ISII, UNTR, SMGR, INTP, dan IMPC. Sektor ini memiliki prospek yang baik karena memiliki dukungan dari pertumbuhan ekonomi domestik dan program pembangunan infrastruktur pemerintah. Dengan pemilihannya dari berbagai sektor, portofolio diharapkan mampu mengurangi risiko melalui diversifikasi sekaligus tetap memiliki peluang memperoleh return yang optimal meskipun pasar sedang berada dalam kondisi lemah. Oke, selanjutnya saya dibacakan saudara Geratus. Saya Gerard JB Banggung dengan NIM 63230140. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko dan return dari saham-saham yang menjadi objek penelitian. Pertama, kami menghitung return harian, yaitu perubahan harga saham dari satu hari ke hari berikutnya. Return ini menunjukkan berapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor dalam satu hari perdagangan. Setelah itu, kami menghitung expense return atau rata-rata return harian Nilai ini menggambarkan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham. Semakin tinggi expense return, maka semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh investor. Selanjutnya, untuk mengukur risiko, kami menggunakan standar deviasi atau sigma. Sigma menunjukkan seberapa besar fluktuasi return suatu saham. Jika nilai sigma tinggi, berarti pergerakan harga saham cenderung lebih bergejolak sehingga resikonya juga lebih besar. Sebaliknya, jika sigma rendah, berarti pergerakan harga saham lebih stabil. Kemudian kami menggunakan Sharpe ratio untuk melihat apakah return yang diperoleh sudah sebanding dengan resiko yang ditanggung. Semakin tinggi nilai Sharpe ratio, semakin baik kinerja saham tersebut karena mampu memberikan return yang lebih besar untuk setiap risiko yang diambil investor. Selain itu, kami juga menghitung koefisien variasi, yaitu perbandingan antara risiko dan return. Perhitungan ini membantu melihat seberapa besar risiko yang harus ditanggung untuk memperoleh suatu tingkat keuntungan. Nah, pada slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan risiko dan return. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel, terlihat bahwa saham ISAT
memiliki nilai Sharpe ratio tinggi, yaitu sebesar 0,0226. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan saham lainnya, ISAT memiliki kinerja yang paling baik dalam menghasilkan return relatif terhadap resiko yang ditanggung. Posisi berikutnya ditempati oleh ADRO dengan Sharpe ratio sebesar 0,0182. Kedua saham ini memiliki nilai Sharpe positif, yaitu yang berarti return yang dihasilkan masih lebih baik dibandingkan tingkat pengambilan bebas risiko selama periode penelitian. Nah, sementara itu, sebagian besar saham lainnya memiliki Sharpe ratio negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu mengimbangi risiko investasi yang harus ditanggung investor. Dilihat dari sisi risiko, saham seperti TPIA dan RATU memiliki standar deviasi yang cukup tinggi, sehingga pergerakan harganya cenderung lebih fluktuatif. Sebaliknya, saham seperti PTBA, SIDO, dan TOBR memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah karena pergerakan returnnya lebih stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Johnson. Nama saya Johnson dengan NIM 63230266. Sekarang saya akan menjelaskan portofolio investasi. Sekarang kita lihat hasil secara keseluruhan. Dari 10 juta yang kami simulasikan, 400.000 per saham, nilai akhir portofolio kami di tanggal 13 Mei adalah 8.770.542, turun 12,22% dalam 22 hari. Kalau kita bedah per sektor energi jadi yang paling selamat, kontribusi kerugiannya paling kecil, hanya minus 0,06%. Ini membuktikan bahwa logika kami memilih sektor energi cukup tepat. Sebaliknya, sektor barang baku jadi penyumbang kerugian terbesar, minus 0,22%, sebagian besar karena AMN dan TPIA yang kena pukulan keras akibat keluar dari indeks MSCI. Sektor industri juga menekan cukup berat dengan ASII dan SMGR yang kinerjanya di bawah ekspektasi kami. Selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio. Dari sisi return, kami turun 12,22%, sementara ISG turun 0,36%. Jadi kami akui return kami sedikit lebih dalam dari benchmark. Tapi standar deviasi portofolio kami 1,2588%, lebih rendah dari ISG yang 1,3689%. Artinya portofolio kami lebih stabil dari pasar. Dalam kondisi seperti ini, ketika pasar naik turun tidak karuan, portofolio kami bergerak lebih tenang dari ISG. Itu bukan hal kecil. Untuk Sharpe ratio kami minus di 0,50 dan ISG minus di 0,36. ISG memang sedikit lebih efisien, tapi perlu diingat ISG adalah rata-rata ratusan saham. Kami hanya memilih 25 saham. Kesimpulannya, kami berhasil membangun portofolio yang lebih stabil dari benchmark meskipun return totalnya lebih sedikit dalam manajemen resiko. Ini sudah merupakan pencapaian yang besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kecilan cuy. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Medis Rawi Saksono dengan NIM 63230935. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi investasi berdasarkan hasil pengamatan kami.
Rekomendasi investasi ini disusun berdasarkan hasil analisis return, risiko, save ratio, kondisi pasar, serta faktor fundamental dari masing-masing perusahaan. Mengingat kondisi pasar selama periode observasi kami ini cenderung bearish dengan penurunan IHSG sebesar 10,36%, maka strategi kami yang rekomendasikan adalah strategi moderate defensif. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara peluang memperoleh keuntungan dan pengendalian risiko investasi. Pada kategori beli yang berwarna hijau ini terdapat 6 saham, yaitu PT Aneka Tambang, PT Sumber Alvaria Trijaya, PT Indofood Sukses Makmur, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Alam Tri Resources Indonesia, dan PT Indosat. Saham-saham ini kami pilih karena memiliki karakteristik yang lebih baik daripada saham lainnya selama periode pengamatan kami. PT Indosat dan PT Alam Tri menjadi perhatian utama karena merupakan dua saham yang berhasil mencatatkan Sharpe ratio positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan tingkat risiko yang ditanggung oleh investor. Selain itu, PT Aneka Tambang juga memiliki prospek yang menarik karena didukung oleh kenaikan harga emas dunia yang mencapai level tertinggi sepanjang masa, serta kebijakan harga patokan mineral atau harga HPM nikel yang terbaru. Sementara itu, PT Sumber Alvaria Trijaya, PT Indofood Sukses Makmur, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul berasal dari sektor konsumen primer yang cenderung lebih defensif karena produknya tetap dibutuhkan masyarakat meskipun kondisi ekonomi Indonesia sedang melemah. Oleh karena itu, kami merekomendasikan peningkatan bobot investasi pada saham-saham tersebut menjadi sekitar 5 hingga 6%. Selanjutnya pada kategori tahan yang berwarna kuning ini terdapat 16 saham yang masih memiliki fundamental yang cukup baik dan prospek jangka panjang yang bisa jadi positif. Oleh karena itu, investor dapat mempertahankan alokasi investasi pada saham-saham tersebut dengan bobot sekitar 4% sesuai dengan komposisi awal portofolio kita. Kemudian pada kategori kurang atau underweight terdapat 3 saham, yaitu PT Aman Mineral Internasional, PT Chandra Asri Pasifik, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima. Untuk PT Aman Mineral dan PT Chandra Asri Pasifik, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah keluarnya kedua saham tersebut dari indeks MSCI yang berpotensi mengurangi minat investor institusional. Sementara itu, PT Sinergi Inti Andalan Prima memiliki volatilitas yang relatif tinggi sehingga resikonya lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Oleh karena itu, bobot investasinya disarankan diturunkan menjadi sekitar 2% agar resiko portofolio ini dapat kita lebih kendalikan. Selain itu, rekomendasi pada tingkat saham, kami juga memberikan rekomendasi pada tingkat sektor. Bobot sektor konsumen, primer, energi, dan industri disarankan untuk ditingkatkan karena memiliki prospek yang lebih baik untuk menghadapi kondisi global saat ini. Sebaliknya, sektor bahan baku, infrastruktur disarankan untuk lebih dikurangi karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap ketidakpastian pasar. Untuk kedepannya, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan juga oleh investor sebagai katalis pergerakan pasar, yaitu hasil MSCI Review pada bulan Juni kemarin tahun 2026, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perkembangan konflik geopolitik AS dan Iran yang mempengaruhi harga energi global, serta kebijakan tarif royalti pertambangan yang baru saja berlaku pada bulan Juni 2026 kemarin. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penentu arah pasar dan kinerja saham pada periode-periode selanjutnya. Nah, setelah presentasi kami ini, sebagai penutup penelitian ini yang sudah menganalisis 25 saham dari 5 sektor yang berbeda di Bursa Efek Indonesia selama periode 13 April hingga 13 Mei 2026, kami mengumpulkan data setiap hari dari bursa dan kemudian diolah untuk menggunakan metode perhitungan return, resiko, koefisien variasi, serta save ratio untuk mengukur kinerja masing-masing saham dan portofolio secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar selama penelitian berada dalam tren bearish yang cukup kuat.
Hal ini terlihat dari penurunan IHSG dari 7.500 menjadi 6.700 atau turun sekitar 10,36%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarnya beberapa saham Indonesia dari indeks MSCI, penurunan peringkat beberapa bank oleh Fitch, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya inflasi Amerika Serikat, serta ketidakpastian geopolitik global. Dari 25 saham yang kami analisis, hanya PT Indosat, PT Alamtri yang mampu menghasilkan SEP ratio positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki efisiensi, resiko, dan return yang lebih baik dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Sebaliknya, PT Astra, PT Aman Mineral menunjukkan nilai SEP ratio yang rendah sehingga menjadi saham yang mungkin kurang efisien selama periode penelitian kami. Pada tingkat portofolio, strategi equal weight dengan alokasi 4% untuk setiap saham menghasilkan return total sebesar minus 12,22%. Sehingga nilai investasi awal, misalnya kita investasi 10 juta rupiah, maka akan turun menjadi sekitar 8,78 juta rupiah pada akhir periode observasi kami. Meskipun demikian, portofolio yang dibentuk memiliki standar deviasi sebesar 1,2588%, lebih rendah dibandingkan standar deviasi IHSG sebesar 1,3689%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi yang dilakukan berhasil menurunkan tingkat volatilitas atau resiko portofolio yang kami pilih. Dengan kata lain, walaupun portofolio belum mampu mengungguli IHSG dari sisi return, portofolio berhasil meningkatkan tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa diversifikasi tetap menjadi strategi yang penting dalam pengelolaan investasi karena dapat menurunkan resiko tanpa harus bergantung pada satu saham atau pada satu sektor saja. Investor seperti kita juga perlu melakukan evaluasi dan penyusuan portofolio secara berkala, sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi, geopolitik, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar modal, agar kita dapat berinvestasi secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Gua keluar dulu. Gua pause. Udah gua pause. Terus gimana? Caranya adalah langsung keluar, terus langsung download Nanti sendiri. nanti ada di Coba. Tidak, gue salah ntar gue stop. Oke.